Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja dan puji syukur selalu kita limpahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan rahmat, hidayah, taufik dan inayahnya kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini saya bikin atau konten yang bagaimana sih agar kita bisa mengetahui orang itu mempunyai khodam. Alhamdulillah, dengan ini insya Allah saya akan berbagi suatu ilmu atau yang saya pahami saja, karena saya tidak mau yang saya pahamkan kepada Anda sekalian adalah ilmu yang tidak pernah saya punyai. Ada bagaimana caranya kita bisa mengetahui dia itu punya khodam dan khodamnya itu sudah aktif. Khodam yaitu adalah pembantu. Kalau pembantu, sang majikan bisa mengatur, bisa memerintah apapun kepada khodam kita. Tetapi karena kitanya tidak merasakan adanya khodam kita tersebut, jadi akhirnya khodam tidak berfungsi apa-apa. Dan bagaimana caranya agar khodam kita itu bisa berfungsi? Dengan zikiran, atau kita ke rumah kiai minta baiatan, minta ijazah, apapun yang penting diistiqomahkan. Dan kiai itu paham tentang dalam dunia yang dinamanya khodam atau alam jin, insya Allah kita akan bisa merasakan, dari energi pun kita akan bisa merasakan. Energi jin juga pernah, ini pengalaman saya, banyak sekali orang yang ini ya bertabrakan atau naik motor tiba-tiba jatuh. Saya dulu tahun 2001 pernah, itu saya lewat di tempat angker, pas ada yang becong teman saya. Saya naik motor terus aja, lalu pada saat itu saya ditabrak oleh sesuatu makhluk yang tidak kasat mata, sehingga saya seperti ini. Ada kabar di telepon bahwa misalkan nenek Anda meninggal, jadi orang yang ketabrak jin itu, yang ini maksudnya pengalaman saya sendiri, itu langsung diem. Jadi naik motor ya bisa jatuh dan tipis banget. Jadi alhamdulillah ternyata itu adalah energi jin yang mengganggu di tempat-tempat yang sangat angker atau tempat yang merasa terusik oleh dunia manusia. Dan saya itu berjalan atau naik kendaraan lewat di situ, ternyata saya kena dan hampir jatuh. Tetapi saya sadar karena saya ini adalah manusia dan tugasnya kita hati selalu berzikir bahwa ada Allah penolong kita. Itu di tahun 2001. Jadi alhamdulillah dengan kita bertabrakan dengan jin, saya paham betul energi jin ternyata sangat tipis dengan energi manusia. Maka dari itu saya kembangkan, dan alhamdulillah dimanapun saya berada, ternyata di ruangan itulah memiliki suatu atau ada jin yang energi hampir sama, tetapi kekuatannya beda. Itu dari segi energi saya membuktikan sendiri, itu pengalaman pribadi, dan alhamdulillah saya kembangkan. Alhamdulillah pada saat itu saya rajin, ibaratnya maaf nih,
saya rajin dalam bidang berpuasa dan berkholwat, dan sering suruh untuk meminta ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setelah saya lanjutkannya, setelah saya dibaiat oleh guru saya, alhamdulillah, dengan bacaan tertentu, nanti saya akan sampaikan bacaan itu, bacaan biar kita bisa narik jin dan dimasukkan ke dalam diri manusia atau mengeluarkan jin dari pasien tanpa kita susah. Insya Allah, yang penting kita beristiqomah. Jadi gini, saya dikasih bacaan dan saya disuruh puasa. Akhirnya ya nama juga murid, saya berpuasa. Setelah selesai nggak tahu saya dimandiin di mana, tetapi harus sholat, tobat, dan minta ampunan kepada kedua orang tua, sahabat, tetangga, dan kepada guru yang membimbing saya. Akhirnya saya bertobat, minta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kedua orang tua, dan nggak tahu saya dimasukin apa. Alhamdulillah pada saat itulah khodam saya datang dan dia mengucapkan suatu salam. Ternyata bisa. Itu pengalaman saya. Dan dari itulah saya bisa belajar aura, belajar energi, belajar silat, itu dari dia. Dan belajar mengambil penyakit dari berbagai penyakit apapun, medis maupun non medis. Para pecinta YouTube, alhamdulillah saya akan terangkan. Nah, bagaimana cirinya orang yang sudah mempunyai khodam? Satu, orang yang sudah bisa berkomunikasi dengan khodam dan orang itu berkhodam, yang pertama kita lihat di sorot matanya, tajam. Bahkan kalau dilihat mata orang yang khodamnya sudah bereaksi atau sudah bersamanya, maka pandangannya tajam, luar biasa, mengalahkan pandangan kita. Kitanya yang kalah dan kitanya yang akan tertunduk. Itulah orang yang mempunyai kodam. Jadi orang yang mempunyai kodam, pandangannya itu beda. Dilihat dari sorotan matanya luar biasa, menunjukkan yang ada di sekitarnya. Satu, itulah orang yang berkhodam. Terus yang kedua, disenangi seluruh masyarakat. Jadi masyarakat itu senang semua, disenangi oleh masyarakat. Bahkan walaupun bukan pribumi, misalkan dari pindahan, keseluruhan orang akan berkumpul, orang akan senang. Karena apa? Takjub. Karena pendampingnya udah bereaksi. Ada orang yang mengaku-ngaku sudah kebuka kebatinan, bisa melihat jin, bisa itu. Sebenarnya dari ini aja udah tahu. Orang itu bisa melihat dia, berarti dia itu punya indera keenam atau punya batiniyah yang kasyafah. Maksudnya yang bisa melihat benar-benar penglihatan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada penglihatan matanya yang dimasuki oleh jin, ada juga penglihatan melalui kasyafah, karena riyadho kita mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sholat, kita ibadah, kita membaca Al-Quran, ibadah apapun bentuknya, kita hanya tertuju satu, untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah amalia kita akan diterima di hadapan Allah ila yaumil qiyamah. Nanti kalau kita sudah, itulah disegani masyarakat, disenangi masyarakat, seluruh yang ada di sekelilingnya itu merasa segan, punya wibawa.
Itulah yang kedua. Jadi disegani oleh seluruh masyarakat, disegani oleh teman-teman kita yang ada di hadapan aja udah segan. Karena Pak wibawa dari khodam itu akhirnya orang tersebut mencerminkan seperti A, B, dan C. Dan yang ketiga, orang yang sudah aktif khodamnya, yang ketiga, setiap kata-katanya atau ucapannya, setiap ia mengucap atau berkata, apabila orang melakukannya, apa yang diucapkan, insya Allah terkabul semua. Misalkan kehidupan kita ini kenapa nggak senormal seperti orang-orang atau seperti teman-temannya. Nah, terus orang yang mempunyai khodam atau sudah aktif khodamnya, dia berbicara ini, harus ini, harus ini, harus ini, pasti Allah akan kabulkan doanya dan dia akan menjadi orang sukses. Jadi setiap mengucap apapun, orang tersebut seperti terhipnotis, terlena ke alam pikiran dia. Akhirnya dia melakukan. Suruh zikir, dia pasti zikir. Suruh bertobat, dia pasti bertobat. Karena setiap hari kita memiliki dosa. Disuruh kerja buat nafkahin anak istri, pasti dia mau. Kenapa? Apa yang setiap diucapkan orang yang berilmu atau orang yang sudah aktif khodamnya, dengan wawasannya, akhirnya orang yang mengikutinya akan selalu patuh apa yang diucapkan oleh orang tersebut. Jadi ingat, apabila kita memiliki suatu ilmu dan kita belajar kepada orang yang berilmu, kalau kita tidak sungguh-sungguh meminta keridhaan Allah, kita mencari ilmu hanya untuk mencari titik lemah, itu salah. Kita cari ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang itu Masya Allah. Jadi kuatkanlah iman kita, pelajari syariat, pelajari hukum fikih. Kita selalu mengharapkan agar Allah ridho kepada apa yang kita lakukan. Dan yang keempat, orang yang sudah aktif khodamnya apabila bertemu dengan orang yang khodamnya juga aktif atau kebatinannya tinggi, dia akan terasa juga. Jadi biarpun pengakuan setinggi apapun, kalau dia itu tidak aktif, hanya mulut saja dari buku-buku, dia pandai untuk berkata-kata, tetapi toh khodamnya saja tidak terbuka atau tidak bisa muncul, atau dia tidak bisa berkomunikasi langsung dengan khodamnya, tidak akan terasa dalam batin kita bahwa dia itu adalah orang yang pintar. Jadi gampang apabila kita duduk bersama-sama orang yang berilmu atau para orang-orang yang pintar dengan ahli kebatinan, maka kita akan bersentuhan langsung. Kita akan terasa, kita akan bisa merasakan. Sehebat apapun orang tersebut, sepintar apapun orang tersebut, kalau tidak bisa dengan kenyataannya, berarti dia itu hanya sekedar membaca buku. Karena bukunya dia sering membaca, akhirnya dia seolah-olah paham seperti orang pengarangnya. Bicaranya hebat, bicaranya penuh hikmah, padahal dia berbohong. Sebenarnya dia bukan ahlinya. Itulah 4 yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk menjelajahi suatu ilmu yang tidak pernah kita punya. Jangan putus semangat, jangan putus asa. Insya Allah
nanti saya akan uraikan atau saya akan publikasikan tentang suatu ilmu atau bacaan yang mungkin selama ini Anda mencarinya. Ikuti terus di channel Suryajati 99 dan jangan lupa like dan subscribe. Mudah-mudahan kita akan bisa, dan saya akan ijazahkan semua, dan mudah-mudahan yang nanti bila mana sudah membaca ayat-ayat tersebut dan sudah bisa, mohon komen, karena murid-murid saya alhamdulillah udah bisa semua. Masalah kekebalan, masalah apapun, insya Allah saya uraikan di sini. Bahkan cara agar mata batin kita bisa terbuka, indra ajna kita agar terbuka, saya akan uraikan di sini. Tetapi bila mana Allah ridho, dan saya cukupkan di sini saja. Ini hanya untuk mengetahui, karena banyak sekali orang yang ingin mengetahui di mana sih ciri-cirinya orang yang punya khodam dan orang yang tidak punya khodam. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.